ومن يحاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت. Turunlah Quran surah keempat ayat yang ke-100 dalam Al-Quran, paling kiri sebelah bawah di mushafnya. Wa may yuhajir fi sabilillahi, siapa yang mau berhijrah, berubah jadi lebih baik, datang ke majelis ilmu, dia mau belajar, memperbaiki diri, ingin lebih dekat dengan Allah. Pejabat belajar supaya menunaikan jabatannya dengan baik. Dari militer belajar, polisi belajar, dari semua kalangan belajar supaya lebih dekat dengan Allah. Saat dia mulai berangkat itu, kata Allah, perhatikan. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a. Kalau dia belajar masih hidup, mempraktekkan pelajarannya, maka akan diganti oleh Allah. Pertama, akan dirubah keadaan hatinya menjadi lebih tenang. Dikala orang sudah dekat dengan masjid, orang dekat dengan majlis ilmu, yang Allah berikan pertama kali bukan dunia, tapi ketenangan dalam jiwanya. Silahkan Bapak Ibu cek, tidak ada tempat paling tenang di muka bumi kecuali masjid. Jadi Anda baru masuk masjid saja, suasana sudah enak. Tenang, nyaman, sholat 2 rakaat, sandar bawa kipas angin, saking tenangnya, ngantuk tidur. Itu sudah kata Quran tenang. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 125, paling kanan pertengahan di mushaf. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Kata Allah, ingat ya, kami telah tetapkan al-bait dan masjid-masjid menjadi tempat pusat bagi ibadah manusia dan tempat yang menenteramkan di muka bumi. Jadi kalau Anda ingin cari ketenangan, datang ke masjid. Datang ke masjid, datang ke masjid. Kami pernah punya jadwal sampai sekarang. Itu setahun sekali kami datang ke Jepang. Alhamdulillah kita bangun masjid di Tokyo bersama teman-teman di sana. Tiba-tiba kedatangan seorang ustadz lokal. Dia cerita, Ustadz, kami ini di wilayah Gunma. Di Jepang itu, setiap 1 tahun, rata-rata tingkat bunuh dirinya, saking stresnya, tingkat bunuh dirinya 30.000 orang dalam setahun. Berarti sehari rata-rata hampir 100 orang. Bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Saya pernah melewati satu tempat ke daerah perbukitan. Di situ kalau setiap hari Anda lewat situ, rata-rata ada 5 orang meninggal. Tiba-tiba, beliau menyampaikan, tapi ada yang lebih dahsyat Ustaz. Satu tempat, itu bunuh dirinya lebih dahsyat dibandingkan dengan Jepang. Di tempat itu kalau sudah orang ingin bunuh diri, maka di setiap tempat akan dilakukan. Capek, bunuh diri di jalan. Capek, bunuh diri di pasar. Satu ketika, karena Pemda setempat melihat sudah tidak beraturan orang bunuh diri, akhirnya dibikin lokalisasi. Tempat khusus bunuh diri. Yang paling unik, jamnya diatur. Jam 10 sampai dengan jam 2. Jadi kalau Anda datang jam 9 kepagian, datang jam 3 besok lagi. Jam 10 sampai jam 2. Nah, ada yang menarik. Satu kali ada seorang datang kemudian ingin bunuh diri, berpapasan dengan seorang muslim. Ini kisah nyata. Begitu berpapasan ditanya, mau kemana Pak? Bunuh diri. Jam berapa? Jam 12. Oh, sekarang kan masih jam 11 Pak. Mau nggak ikut saya dulu? Saya akan bawa Bapak ke satu tempat yang memberikan ketenangan. Wah, saya takut nanti terlambat. Terlambat bunuh diri. Saya takut terlambat. Kata orang muslim yang tadi, jangan khawatir. Kalau Bapak merasa terlambat, nanti saya ganti kerugiannya. Ikutlah orang muslim ini, tiba-tiba diajak ke masjid. Masya Allah, sampai di masjid, sedang diadakan semacam pengajian. Baru datang ke masjid, diajak duduk di luaran masjid, baru duduk sejenak, saking tenangnya di masjid, mulai tibalah rasa kantuk itu. Bayangkan, orang bukan muslim pun datang ke masjid, baru area sekitaran masjid luarnya, baru duduk merasakan ketenangan, ngantuk, tidur. Ternyata bukan orang Islam saja yang dekat masjid langsung tidur. Ada orang pengen bunuh diri, datang dekat masjid, langsung ngantuk, tidur. Begitu tertidur diamati oleh orang Islam ini, kok pulas sekali tidurnya. Mau dibangunkan gak enak. Ternyata bangun-bangun lewat dari jam bunuh dirinya. Lebih daripada jam 2, tiba-tiba terbangun. Begitu bangun ini kata yang muslim, Pak, saya tadi gak enak mau bangunkan, karena tidurnya terasa nikmat dan tenang.
Sekarang Bapak sudah lewat jam 2. Saya berjanji akan mengganti tadi. Karena kalau Anda lewat tadi jam bunuh diri, saya akan katakan saya ganti. Kata orang tadi, saya tidak jadi bunuh diri. Kok bisa? Saya ini pengen bunuh diri karena sudah 3 hari saya nggak tenang, nggak bisa tidur. Ini saya aneh nih. Kok bisa di tempat ini baru duduk sudah ngantuk? Duduk, tenang, ngantuk, nyaman, tidur. Ini tempat apa namanya? Begitu dijelaskan tentang masjid, tentang keutamaannya, dia katakan bagaimana caranya masuk Islam. Maka pada saat itu dia mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada ketenangan dalam jiwanya. Kisahnya kemudian viral pada saat itu, maka bupati wali kota setempat memanggil yang muslim tadi setelah konsultasi di dekat tempat bunuh diri tadi, kemudian didirikan bangunan untuk konsultasi pada seorang muslim tadi. Yang ingin bunuh diri, konsultasi dulu ke sini sebelum dia bunuh diri. Itu kisah nyata. Jadi saya ingin katakan pada Anda, orang yang sering datang ke majelis ilmu, orang yang sering belajar, orang yang mau berhijrah, kata Al-Quran, yang pertama Allah berikan pada dirinya ketenangan dalam jiwanya. Jadi kalau hati sudah tenang itu enak. Mau bekerja, hati tenang, nyaman. Di rumah tangga, hati tenang, nyaman. Yang sering menjadikan masalah itu karena hati tidak tenang. Karena sumber hidupnya tidak pernah tenang, akhirnya keluarlah kemudian kegelisahan dalam lisannya. Kegelisahan dalam pandangannya. Kegelisahan sampai ke ujung kakinya. Yang paling hebat kata Allah, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kalau ada orang pengen berhijrah, datang ke majelis ilmu, datang dia belajar, tapi ternyata di pertengahan jalan sebelum sampai maut datang menjemputnya. Perhatikan, rahmat Allah diturunkan pada seorang penuntut ilmu. Belum nyampe masjid, di jalan tiba-tiba meninggal. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya diterima, diampuni dosanya, diturunkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itu dicatatkan pahala surganya. Rabbin fa'ana bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Nabi ta'allumi wa tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amanah